Prabowo ingin membangun penjara untuk koruptor di pulau terpencil agar tak bisa kabur. Pak Prabowo sampaikan begini, Pak Menteri Inpas, coba Anda pikirkan penjara khusus koruptor. Prabowo akhirnya mengambil rencana langkah ekstrim, membangun penjara khusus di pulau terpencil untuk para koruptor kelas kakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Kajian Online Daily. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana progres terbaru dari penjara khusus koruptor yang ditempatkan pada sebuah pulau terpencil oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini Pak Prabowo Subianto memandang para koruptor sebagai tahanan khusus dan tahanan berbahaya. Maka dari itu tercetuslah sebuah gagasan yang memang menempatkan para napi koruptor ini pada sel isolasi, sel khusus yang lokasinya berada di pulau terpencil yang tentu saja di dalamnya masih terdapat banyak hewan-hewan buas. Jadi ketika para koruptor ini menggunakan kembali akal liciknya untuk kabur dari penjara, maka yang akan ditemui selain para penjaga yang bengis adalah hewan buas yang siap menerkam mereka kapan saja. Jadi rekan-rekan, pada saat ini kita memang tengah disibukkan dengan beberapa isu. Salah satunya adalah isu kasus korupsi yang ternyata di awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto makin banyak kasus korupsi yang terungkap dan kerugian negara pun sangat-sangat tinggi, bahkan nilainya mencapai ada yang ditaksir hampir 1.000 triliun. Nah, inilah yang menjadi concern kita semua. Bagaimana bisa negara yang notabene masih berkembang seperti Indonesia, kasus korupsinya sudah melejit seperti ini. Jadi, kalau masih berkutat dengan masalah korupsi, kapan kita menjadi negara majunya rekan-rekan? Maka dari itu, Pak Presiden Prabowo Subianto memberikan gagasan khusus untuk penjara khusus koruptor ini, bahkan sudah pembahasannya masuk tahap serius sehingga Pak Prabowo masuk dalam pembahasan tersebut dan memimpin kabinet khusus untuk membahas terkait penjara khusus. Ini adalah sebuah terobosan baru bagi Indonesia karena memang Indonesia pun sebenarnya memiliki sel isolasi atau sel khusus untuk para narapidana kelas kakap, sebut saja Nusa Kambangan. Namun sepertinya Pak Prabowo ingin benar-benar mensterilkan suatu tempat atau suatu pulau terpencil yang memang peruntungannya untuk kasus-kasus korupsi, karena kita tahu bahwa yang dihasilkan kerugian negara dari kasus korupsi benar-benar sangat tinggi dan ini adalah salah satu kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Di rapat terbatas kabinet yang lalu, Pak Prabowo sampaikan begini, Pak Menteri Inpas, coba Anda pikirkan penjara khusus koruptor. Mirip-mirip, itu disampaikan di rapat kabinet terbatas. Anda pikirkan penjara khusus koruptor, jangan seperti yang penjara yang ada sekarang gitu. Jadi seperti Alcatraz lah beliau gitu kan, sambil bercanda. Beliau sampaikan artinya apa? Pak Prabowo sudah mikirkan hal-hal yang seperti itu. Tapi catatan Pak Prabowo, kita jangan terlalu fokus pada upaya menghukum orang lain, tapi kita fokus pada upaya bagaimana hak-hak publik itu bisa dikembalikan. Kemudian dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini bukan adegan film, tapi rencana ambisius yang katanya bakal direalisasikan oleh Prabowo. Bukan cuma itu, aset mereka juga bakal dirampas habis-habisan. Jadi, gak ada lagi cerita koruptor hidup enak di balik jeruji. Jangan lupa support kami dengan like, subscribe, dan komen kisah ini. Beginilah kelanjutan kisahnya. Di negara Indonesia yang lelah dengan skandal korupsi, Prabowo akhirnya mengambil rencana langkah ekstrim, membangun penjara khusus di pulau terpencil untuk para koruptor kelas kakap. Jika tidak dieksekusi, mereka akan dikirim ke tempat yang jauh dari peradaban, tanpa akses ke dunia luar. Pulau itu bukan sekadar tempat buangan. Tidak seperti penjara konvensional di kota yang masih bisa dimainkan dengan suap dan koneksi. Di sini, koruptor benar-benar kehilangan segala hak istimewa. Tidak ada internet, tidak ada fasilitas mewah, dan yang paling penting, tidak ada cara untuk kabur, kecuali jika ingin dimakan binatang buas di sekitar tempat tersebut. Konsep ini bukan hal baru.
Amerika pernah punya Alcatraz, sebuah penjara di tengah laut yang hampir mustahil ditembus. Beberapa negara lain juga memiliki strategi serupa untuk tahanan berbahaya. Presiden Prabowo Subianto geram dengan koruptor yang maling uang negara. Prabowo ingin membangun penjara untuk koruptor di pulau terpencil agar tak bisa kabur. Rencana Presiden Prabowo itu disampaikan saat meluncurkan tunjangan guru ASN daerah di kantor Kemendikdasmen di Jakarta pada hari Kamis lalu. Presiden Prabowo tak ingin Indonesia menjadi tempat nyaman para koruptor. Untuk itu, Presiden berencana membangun penjara untuk koruptor. Penjara ini didesain secara khusus agar koruptor tidak bisa leluasa keluar, apalagi kabur. Nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Sementara itu, Sekjen Gerindra yang juga Ketua MPR Ahmad Muzani sepakat terkait rencana Presiden Prabowo Subianto ingin membuat penjara di pulau terpencil. Ahmad Muzani menyebut setiap kesalahan harus mendapat hukuman yang setimpal. Prabowo mau bikin penjara untuk koruptor di pulau terpencil, Pak. Ya, setiap kesalahan harus mendapatkan hukuman setimpal. Pak Muzani mengkonfirmasi apakah ada pelatih hubungan. Kalau logikanya seperti itu, berarti setiap pemimpin baru harus mulai dari nol? Harus membatalkan semua yang sudah berjalan? Absurd! Pak Prabowo sendiri sangat menghormati presiden sebelumnya. Berkali-kali beliau bilang, seharusnya ini Pak Jokowi yang meresmikan. Itu bentuk penghormatan, bukan cari panggung. Bahkan, Pak Prabowo ingin mengajak para presiden terdahulu untuk ikut menyaksikan hasil kerja mereka. Tapi tentu saja, mereka punya kesibukan masing-masing. Jadi kalau ada yang bilang Pak Prabowo cuma numpang nama, itu jelas salah besar. Justru inilah contoh pemimpin yang tahu diri. Yang paham bahwa tugasnya bukan sekadar cari popularitas, tapi memastikan pembangunan berlanjut tanpa hambatan. Sekarang kita bicara proyek konkret. Kawasan industri Batang, Jawa Tengah sedang dalam proses besar-besaran. Hilirisasi jadi kunci. Bahan mentah yang dulu cuma diekspor murah, sekarang diolah dulu di dalam negeri. Hasilnya, nilai tambah tinggi, lebih banyak uang berputar di Indonesia, lebih banyak tenaga kerja terserap. Dalam 5 tahun ke depan, kita bicara 8 juta lapangan kerja. 8 juta! Itu angka yang luar biasa. Tapi ini tidak akan tercapai kalau terus ada gangguan dari pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia maju. Demo tanpa arah, propaganda murahan, dan kampanye hitam terus-menerus. Maka, mari kita tanya balik. Mereka ini sebenarnya berjuang untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk kepentingan tertentu? Sekarang mereka mengusung narasi Indonesia Gelap Jilid 1. Nanti katanya ada demo besar setelah Lebaran dengan tajuk Indonesia Gelap Jilid 2. Ini semua pola yang sudah bisa ditebak. Framing negatif, bikin suasana gaduh seolah-olah negara ini dalam kehancuran. Padahal faktanya, negara ini sedang berkembang pesat. Tapi mereka tidak mau lihat itu. Mereka tidak mau bicara soal pabrik-pabrik yang berdiri, jalan-jalan yang terhubung, investasi yang masuk. Karena kalau rakyat sadar bahwa Indonesia sedang maju, mereka kehilangan bahan untuk bikin onar. Jadi kita hadapi ini dengan cara yang sama. Kalau mereka menyebar hoaks dan provokasi di media sosial, kita lawan di sana juga. Kalau mereka mencoba membuat rakyat marah dengan kebohongan, kita harus siap membongkar semua itu dengan fakta. Dan kalau suatu hari nanti keadaan mengharuskan kita turun tangan langsung, ya kita harus siap juga. Karena ini bukan sekadar membela individu, ini membela negara dari tangan-tangan yang ingin melihat Indonesia kacau. Mereka mau menjatuhkan pemerintahan dengan segala cara, tapi kita tidak boleh tinggal diam. Jadi ingat baik-baik, biarkan anjing menggonggong, kita tetap membangun. Sekarang kita bicara soal pola serangan yang sedang dimainkan. Perhatikan baik-baik, ini bukan sekadar kritik biasa. Ini serangan sistematis. Mereka pakai 3 langkah klasik yang selalu digunakan untuk merusak pemerintahan yang sah. Setiap kebijakan pemerintah, apapun itu, selalu dipelintir.
Misalnya, proyek hilirisasi yang jelas-jelas menciptakan lapangan kerja malah disebut sebagai bentuk kapitalisme liar. Investasi asing yang membawa teknologi dan membuka peluang baru dibilang sebagai penjajahan ekonomi. Mereka tahu tidak bisa menyerang fakta, jadi yang mereka lakukan adalah membangun persepsi buruk. Lihat saja, setiap ada wacana kenaikan kesejahteraan tenaga kerja, tiba-tiba ada demo besar. Setiap ada proyek strategis yang menguntungkan rakyat, mendadak ada protes. Siapa yang mendanai, siapa yang mengatur, ini bukan gerakan spontan. Ada yang menarik tali di belakang layar, ini yang paling licik. Mereka mencoba memecah belah rakyat dengan memainkan isu agama, suku, dan ideologi. Narasi seperti pemerintah anti-Islam, nasionalisme semu, atau pemerintah boneka asing terus dihembuskan tanpa dasar. Tujuannya jelas, membenturkan rakyat dengan pemerintah, menciptakan ketidakpercayaan, dan menggiring opini bahwa Indonesia dalam bahaya. Tapi pertanyaannya, bahaya dari mana? Yang sedang terjadi justru kebangkitan ekonomi. Kawasan industri bertumbuh, pembangunan infrastruktur terus berjalan, investasi masuk deras, dan angka pengangguran mulai menurun. Ini fakta, bukan omong kosong. Sekarang kita tanya balik, siapa sebenarnya yang ingin Indonesia gagal? Mereka yang berteriak soal keadilan, tapi diam saat ada investor membatalkan proyek karena kegaduhan yang mereka buat. Mereka yang mengaku pro-rakyat, tapi justru menakut-nakuti rakyat dengan narasi kebohongan. Jangan tertipu, mereka ini bukan ingin Indonesia maju, mereka ingin Indonesia stagnan, kacau, dan penuh ketidakpastian. Kenapa? Karena dalam ketidakpastian mereka bisa bermain. Dalam kekacauan mereka bisa mencari celah. Pak Prabowo tidak ambil pusing dengan ocehan mereka. Beliau tetap bekerja, tetap membangun, tetap fokus pada tugasnya. Tapi kita, rakyat, jangan diam. Kalau mereka pakai media sosial untuk menyebar hoaks, kita harus lebih cerdas dalam melawan. Jangan biarkan mereka mendominasi ruang publik. Fakta harus lebih kencang dari fitnah. Kalau mereka turun ke jalan dengan niat mengacau, kita harus lebih siap. Ini bukan soal membela satu orang, ini soal membela Indonesia. Dari mereka yang ingin negara ini jatuh ke dalam lubang yang sama seperti negara-negara gagal lainnya. Jangan ragu, jangan takut. Kita bergerak, kita melawan, kita menangkan masa depan Indonesia. Biarkan anjing menggonggong, kita tetap membangun. Sekarang, mari kita bedah siapa sebenarnya yang bermain di balik semua ini. Jangan naif. Ini bukan sekadar kebebasan berpendapat atau kritik konstruktif. Ada kepentingan besar yang sedang dipertaruhkan. Kita tahu ada pihak-pihak yang sejak Pilpres kemarin belum bisa menerima kenyataan. Mereka tidak bisa menang dalam demokrasi, jadi sekarang mainnya di jalanan, di media sosial, dan di belakang layar. Mereka berusaha merusak legitimasi pemerintah dengan menyebarkan narasi negatif tanpa henti. Misalnya, mereka bilang ekonomi Indonesia makin sulit. Loh, data mana yang mereka pakai? Nyatanya, kita baru saja mencapai pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5%. Inflasi terkendali. Investasi meningkat, lalu dari mana klaim Indonesia hancur? Mereka hanya ingin menciptakan keresahan. Jika rakyat resah, mereka bisa masuk dan memainkan peran sebagai penyelamat. Padahal, merekalah yang menyebabkan kegaduhan itu sendiri. Jangan lupa, kita ini sedang berkompetisi di panggung dunia. Indonesia punya sumber daya alam melimpah. Kita bukan lagi sekadar negara berkembang yang harus tunduk seperti dulu. Sekarang kita sedang menuju negara maju, mandiri, dan berdaulat. Tapi, ada yang tidak suka. Dulu, kita cuma ekspor bahan mentah. Negara-negara lain yang menikmati hasil olahannya. Kita kerja berat, mereka yang kaya. Sekarang, di era Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kita bangun industri hilirisasi. Kita olah sendiri, kita ambil keuntungannya sendiri. Siapa yang dirugikan? Negara-negara yang selama ini menikmati hasil jerih payah kita. Makanya mereka mulai cari cara, mulai dari tekanan politik, propaganda media, sampai mendanai kelompok-kelompok tertentu di dalam negeri untuk menciptakan instabilitas. Jangan kaget kalau ada gerakan-gerakan anti pemerintah yang anehnya selalu punya pendanaan besar dan mendapat sorotan dari media asing. Mereka tidak mau Indonesia jadi raksasa ekonomi baru. Mereka ingin kita tetap jadi bangsa pekerja, bukan bangsa pengusaha. Mereka ingin kita tetap jadi pemasok bahan mentah, bukan pemilik industri. Tapi kita bilang tidak. Era itu sudah berakhir. Dulu, hanya segelintir orang yang bisa menikmati keuntungan dari ekonomi Indonesia. Mereka pegang monopoli impor, mereka kontrol harga-harga, mereka tentukan siapa yang boleh untung dan siapa yang harus tetap miskin.
Sekarang, dengan hilirisasi, dengan proyek strategis nasional, mereka mulai kehilangan kuasa. Kenapa? Karena rakyat kecil mulai punya peluang. Karena industri dalam negeri mulai tumbuh. Mereka tidak suka itu. Maka mereka mulai pakai cara lama. Memprovokasi buruh agar demo terus. Padahal tanpa investasi buruh sendiri yang rugi. Menekan pemerintah lewat jalur hukum dan regulasi. Supaya aturan dibuat menguntungkan mereka lagi. Mendanai media-media tertentu untuk membentuk opini negatif. Supaya publik percaya bahwa negara ini dalam keadaan darurat. Jangan tertipu. Ini semua cara-cara kotor agar mereka bisa kembali mengontrol ekonomi kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mudah, jangan diam. Sebarkan fakta. Mereka menyebar hoaks, kita sebarkan kebenaran. Mereka teriak, Indonesia gagal, kita tunjukkan data dan pencapaian nyata. Jangan terprovokasi, jangan mau diperalat jadi pion dalam permainan mereka. Demo yang merusak, provokasi di media sosial, itu bukan solusi. Itu hanya alat bagi mereka untuk membuat negara ini kacau. Bantu pemerintah dengan cara nyata. Kalau kamu pengusaha, investasilah di dalam negeri. Kalau kamu buruh, bekerjalah dengan semangat. Kalau kamu mahasiswa, gunakan akal sehat, jangan jadi alat politik orang lain. Mereka ingin negara ini gagal, kita pastikan Indonesia tetap maju. Mereka ingin membuat kekacauan, kita tetap fokus membangun. Mereka ingin rakyat takut, kita justru harus semakin berani. Ingat baik-baik, ini bukan sekadar soal Pak Prabowo. Ini soal Indonesia, ini soal masa depan kita semua. Jadi sekali lagi kita ingatkan kepada mereka yang terus mencoba merusak. Biarkan anjing menggonggong, kita tetap membangun. Mereka mulai panik. Kenapa? Lihat pola mereka sekarang. Serangan semakin masif, semakin liar, semakin putus asa. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa strategi mereka gagal. Mereka mencoba menggiring opini bahwa ekonomi Indonesia hancur. Tapi nyatanya ekonomi tumbuh stabil di atas 5%. Mereka mencoba mengadu domba rakyat dengan pemerintah, tapi justru rakyat semakin percaya pada kepemimpinan Pak Prabowo. Mereka mencoba menciptakan kegaduhan lewat demo dan provokasi, tapi masyarakat semakin cerdas dan tidak mudah terpengaruh. Ini yang membuat mereka panik. Mereka sudah habis akal. Maka jangan heran kalau sekarang kita mulai melihat langkah-langkah yang semakin ekstrim. Mereka akan terus menyerang dengan berita-berita palsu. Isu utang negara, isu ekonomi bangkrut, isu proyek mangkrak, padahal semuanya bisa dibantah dengan data dan fakta. Media asing akan mulai memainkan narasi bahwa Indonesia sedang dalam krisis. Kenapa? Karena mereka ingin menciptakan persepsi buruk di mata dunia. Mereka ingin menghambat investasi masuk ke Indonesia. Kita sudah dengar, ada rencana demo besar-besaran setelah Lebaran dengan tema Indonesia Gelap Jilid 2. Ini bukan demo spontan. Ini sudah dirancang. Ada yang mendanai, ada yang mengatur. Tujuannya membuat situasi politik semakin panas. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Strategi kita untuk melawan mereka. Kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh hanya jadi penonton. Kita harus bertindak. 1. Perkuat narasi di media sosial. Jangan biarkan mereka menguasai opini publik. Kalau mereka sebarkan hoaks, kita lawan dengan fakta. Kalau mereka sebarkan kebencian, kita jawab dengan data. Bangun kesadaran di lapangan. Jelaskan ke keluarga, ke teman-teman, ke masyarakat sekitar. Jangan sampai kita mudah termakan provokasi. Mereka ingin rakyat marah dan turun ke jalan. Kita justru harus semakin tenang dan cerdas. 3. Jangan biarkan mereka merusak iklim investasi. Jika ada yang berusaha membuat gaduh di sektor ekonomi, kita harus lawan. Investor butuh kepastian, bukan kerusuhan. Jangan biarkan mereka merusak pertumbuhan ekonomi kita dengan narasi negatif. 4. Lawan upaya adu domba. Mereka ingin rakyat membenci pemerintah? Jangan biarkan. Mereka ingin aparat bentrok dengan rakyat? Jangan terpancing. Kita harus tetap satu, tetap solid, tetap bersatu untuk Indonesia. Serangan mereka semakin keras, tapi kita tidak akan goyah. Mereka semakin gencar, tapi kita tetap fokus membangun. Indonesia sedang menuju kejayaan. Mereka tahu itu, itulah kenapa mereka semakin panik. Jadi pesan terakhir, jangan takut, jangan